Di video kali ini, gua pengen ngajak kalian untuk ngebahas sesuatu yang mungkin selama ini kita anggap bersih, tapi ternyata ada sisi gelapnya yang nggak banyak orang tahu. Kita bakal ngomongin soal mobil listrik dan salah satu komponen pentingnya yaitu kobalt. Kalian mungkin sering dengar bahwa mobil listrik itu ramah lingkungan, masa depan teknologi, dan solusi buat polusi udara kan? Tapi di balik itu semua ada cerita yang cukup mengejutkan tentang bagaimana kobalt ini didapatkan dan khususnya soal anak-anak di Kongo yang harus bekerja di tambang-tambang berbahaya untuk mengumpulkan logam ini. Semua pembahasan ini udah gua rangkum sesingkat mungkin biar lu paham sisi gelap tentang industri mobil dan motor listrik yang kita pakai sekarang. So, tonton videonya sampai habis. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama kobalt. Jadi, kobalt itu adalah logam yang punya warna biru keperakan, dan logam ini jadi bahan yang sangat penting buat bikin baterai lithium ion. Baterai ini dipakai di hampir semua perangkat elektronik modern, mulai dari smartphone, laptop, sampai yang paling besar dan penting, mobil listrik. Salah satu alasan kenapa kobalt penting banget di baterai adalah karena dia bikin baterai jadi lebih stabil dan nggak gampang panas. Nah, coba bayangin kalau mobil listrik nggak pakai kobalt, baterainya bakal lebih cepat rusak dan bisa overheat, yang jelas nggak aman kan? Makanya, kobalt bikin baterainya lebih tahan lama dan bisa menyimpan energi lebih banyak, sehingga mobil listrik bisa jalan lebih jauh tanpa perlu sering-sering di-charge. Bisa dibilang, kobalt itu kayak jantung yang bikin baterai mobil listrik tetap bekerja dengan baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal mobil listrik. Kenapa sih mobil listrik itu dianggap masa depan? Karena mobil listrik dianggap sebagai solusi buat mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Mobil biasa yang pakai bahan bakar fosil kayak bensin atau solar menghasilkan banyak polusi, sementara mobil listrik nggak menghasilkan asap sama sekali. Jadi secara teori, mobil listrik lebih ramah lingkungan dan lebih baik buat planet kita. Tapi ini dia masalahnya. Di balik baterai mobil listrik yang ramah lingkungan, ada cerita yang gak sebersih itu. Supaya baterainya bisa awet dan kuat, mereka perlu kobalt dalam jumlah yang besar. Dan disinilah cerita jadi lebih kompleks. Sebagian besar kobalt di dunia berasal dari satu negara, yaitu Republik Demokratik Kongo. Dan disinilah mulai muncul masalah sosial yang sangat serius. Nah, sekarang kita bakal ngomongin soal Kongo. Buat yang belum tahu, Republik Demokratik Kongo adalah salah satu negara yang punya sumber daya alam yang melimpah, terutama kobalt. Lebih dari 70% kobalt di dunia berasal dari sini. Tapi ironisnya, Kongo juga merupakan salah satu negara paling miskin di dunia, dan sumber daya alam yang melimpah itu justru seringkali malah bikin masalah besar di negara tersebut. Di Kongo ada dua jenis tambang skala besar yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan internasional, dan tambang skala kecil atau rakyat yang sering disebut tambang artisanal. Nah, di tambang artisanal inilah masalah utama terjadi, karena tambang-tambang ini dioperasikan secara tradisional, seringkali tanpa pengawasan dan tanpa perlindungan yang memadai buat pekerjanya. Banyak tambang yang beroperasi tanpa izin resmi, jadi kondisinya jauh dari kata aman. Disinilah hal yang paling miris terjadi di tambang-tambang kobalt skala kecil di Kongo, anak-anak juga ikut bekerja. Banyak dari mereka mulai bekerja sejak usia yang sangat muda, bahkan dari umur 7 tahun. Jadi bayangin aja, anak-anak yang seharusnya masih sekolah, main, atau belajar, malah harus turun ke tambang buat menggali kobalt. Kenapa mereka harus kerja? Karena kemiskinan keluarga mereka terlalu miskin, dan nggak punya pilihan lain selain mengirim anak-anak mereka buat kerja di tambang demi mendapatkan uang untuk makan sehari-hari. Anak-anak ini harus kerja 12 jam sehari di kondisi yang sangat berbahaya, tanpa alat keselamatan yang layak. Mereka harus masuk ke lubang-lubang tambang yang sempit dan seringkali cuma menggali dengan tangan kosong atau dengan alat yang sederhana. Dan bahaya yang mereka hadapi itu nggak main-main gitu. Tambang-tambang ini sering kali runtuh, dan ketika itu terjadi, banyak pekerja yang tertimpa, terluka, atau bahkan meninggal. Gak sedikit anak-anak yang kehilangan nyawa mereka di tambang ini. Selain bahaya fisik dari reruntuhan tambang, anak-anak ini juga terpapar sama bahaya kesehatan yang serius. Kobalt ketika dihirup dengan bentuk debu bisa menyebabkan penyakit paru-paru yang parah. Jadi, selain harus berurusan dengan kondisi kerja yang keras dan bahaya fisik, mereka juga beresiko kena penyakit jangka panjang.
Debu kobalt itu bisa nempel di paru-paru dan menyebabkan fibrosis paru, semacam jaringan parut di paru-paru yang bikin mereka sulit bernapas. Bayangin, mereka sudah harus menghadapi penyakit kronis yang bisa mempengaruhi seluruh hidup mereka. Kongo ini bisa sampai ke pabrik-pabrik besar di seluruh dunia. Kebanyakan kobalt dari Kongo dijual ke perantara lokal yang kemudian mengekspornya ke negara-negara seperti Cina. Cina adalah pengelola kobalt terbesar di dunia. Dari Cina, kobalt diolah menjadi bahan untuk baterai dan dikirim ke perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Tesla, Apple, Samsung, dan masih banyak lagi. Nah, yang jadi masalah adalah karena banyak tambang di Kongo yang nggak terdaftar dan dikelola secara ilegal, perusahaan-perusahaan besar ini susah buat melacak dari mana kobalt yang mereka beli sebenarnya berasal. Meskipun mereka bilang kalau mereka cuma beli kobalt dari sumber yang etis, kenyataannya rantai pasok ini seringkali nggak transparan. Banyak kasus di mana kobalt yang berasal dari tambang-tambang ilegal ini termasuk yang mempekerjakan anak-anak tetap masuk ke rantai pasokan global dan akhirnya digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar. Lalu apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar soal ini? Banyak perusahaan teknologi dan otomotif seperti Tesla, Apple, Microsoft, dan lainnya sudah mulai menyadari masalah ini dan mengklaim bahwa mereka dari mana kobalt itu berasal. Ini bikin perusahaan-perusahaan besar menghadapi kritik keras dari organisasi hak asasi manusia yang menuntut mereka buat lebih transparan dan bertanggung jawab soal rantai pasok mereka. Nah, kabar baiknya adalah ada upaya buat mencari alternatif dari kobalt. Banyak perusahaan teknologi yang sekarang mulai mengembangkan baterai tanpa kobalt atau baterai yang menggunakan lebih sedikit kobalt. Salah satu contohnya adalah penggunaan nikel sebagai bahan utama baterai atau teknologi solid state yang lebih ramah lingkungan dan nggak butuh kobalt sebanyak baterai lithium-ion konvensional. Tapi teknologi ini masih dalam tahap pengembangan, jadi butuh waktu sebelum baterai tanpa kobalt benar-benar bisa menggantikan baterai yang kita pakai sekarang. Tapi setidaknya ini adalah langkah ke arah yang lebih baik, terutama buat mengurangi ketergantungan pada kobalt dari Kongo. Sekarang pertanyaan pentingnya, apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen? Mungkin kita nggak bisa langsung menghentikan eksploitasi anak-anak di tambang Kongo, tapi kita punya peran penting dalam mendorong perubahan. Kesadaran adalah langkah pertama. Semakin banyak orang yang sadar tentang asal-usul kobalt dan dampaknya terhadap masyarakat di Kongo, semakin besar tekanan yang bisa kita berikan ke perusahaan-perusahaan besar untuk lebih transparan dalam rantai pasok mereka. Ada beberapa hal konkret yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pilih produk yang lebih etis. Beberapa perusahaan teknologi dan otomotif udah mulai mempublikasikan laporan tentang rantai pasok mereka dan berusaha memastikan kalau produk mereka berasal dari sumber yang lebih etis. Sebelum beli, coba cek kebijakan etika dan keberlanjutan dari produk yang kita pilih. Ini mungkin terkesan kecil, tapi makin banyak konsumen yang peduli, makin besar tekanan buat perusahaan buat berubah. Yang kedua, dukung produk dengan inovasi berkelanjutan. Salah satu cara lain buat mengurangi dampak buruk dari industri ini adalah dengan mendukung produk yang mengadopsi teknologi baterai tanpa kobalt atau lebih sedikit kobalt. Seiring perkembangan teknologi, beberapa perusahaan mulai beralih ke baterai berbasis nikel atau teknologi lain yang lebih ramah lingkungan. Dengan dukungan kita, perusahaan akan semakin tertarik untuk berinovasi ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, ikut menyuarakan isu ini. Jangan ragu buat ngomongin hal ini di media sosial atau dalam komunitas. Isu ini bukan hanya soal teknologi dan industri, tapi juga hak asasi manusia. Makin banyak orang yang ngomongin ini, makin besar perhatian yang diberikan, dan itu bisa memicu perubahan yang lebih cepat. Lalu seperti apa masa depan kobalt? Meski sekarang dunia mulai berpikir untuk mengurangi ketergantungan pada kobalt, kenyataannya kita masih akan tergantung pada logam ini untuk beberapa tahun ke depan. Perkembangan teknologi baterai tanpa kobalt memang menjanjikan, tapi masih ada tantangan besar, terutama dalam hal biaya produksi dan efisiensi. Selain itu, tantangan terbesar adalah memastikan kalau perubahan yang terjadi nggak cuma jadi greenwashing, alias pencitraan hijau semata. Banyak perusahaan sudah mulai berkomitmen buat bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, tapi kita tetap harus kritis dan memastikan kalau komitmen itu beneran dijalankan, bukan cuma dia berkembang pesat. Tapi selama kita masih menggunakan kobalt, penting buat terus mengawasi bagaimana industri ini berjalan, khususnya soal eksploitasi pekerja tambang di Kongo. Nah, itulah pembahasan panjang kita hari ini soal kobalt, kegunaannya di mobil mendorong perubahan yang lebih baik. Makasih sudah nonton video ini sampai akhir, sampai ketemu di video selanjutnya.